Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas lagi nih ya trade Poco X NFC di tahun atau di awal tahun 2022 ini. Apakah masih worth it atau masih layak untuk dibeli? Oke, di sini kita akan coba bahas teman-teman. Nah, unit yang saya pakai ini sudah update ke MIUI 12.5.3 yang enhanced. Dan di sini juga sudah mendapatkan patch keamanan terbaru di bulan 11. Ya, bulan 12 dan sekarang sudah di bulan Januari, ini harusnya ada update nih teman-teman di bulan Januari ini. Yang mudah-mudahan nanti langsung ke MIUI 13 dan di Android 12 teman-teman. Untuk segi performa di sini saya uji dengan menggunakan Antutu Benchmark versi 9 dan di sini saya tanpa menggunakan mode performa karena di Poco X NFC yang sudah MIUI Enhanced ini itu sudah support mode performa di baterai. Dan di sini kita langsung uji tes teman-teman. Nah, ini prosesnya mungkin nanti saya akan skip karena untuk prosesnya ini itu cukup panjang teman-teman. Jadi mungkin saya akan coba skip. Dan kita coba lihat hasilnya di sini dan ternyata hasilnya di 350 ribuan teman-teman. Ini udah cukup tinggi ya untuk di kelas mid range. Ini karena saya menggunakan versi 9 pasti ini akan terlihat lebih tinggi dibanding Antutu versi sebelumnya. Oke, ini udah jelas ya. Ini kalau teman-teman bisa nilai atau lihat sendiri gimana nih ya untuk performanya di Antutu Benchmark ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di GPU Mark Benchmark teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk di GPU Mark Benchmark dan sudah mendapatkan skor di 1.231.000-an teman-teman. Ini untuk Poco X NFC kalau menurut saya udah lumayan ya, udah tembus dari 1 juta, ini udah kencang teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat nanti ya di tesnya, kita lihat FPS rata-rata, FPS minimumnya dan juga FPS tertingginya. Nah, di sini kita coba lihat itu pas langsung masuk kita dapat FPS maksimumnya di 300-an. Kemudian untuk di FPS rata-ratanya itu di 170, 160, 150 ya. Untuk minimumnya di 90. Nanti kita akan coba tes di gaming bagaimana untuk performanya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tes gaming, di sini saya coba tes dulu CPU throttling. Apakah nanti akan banyak throttling di versi MIUI kali ini, teman-teman? Seperti itu. Dan di sini saya coba percepat karena agak lama ya. Saya coba tes selama 5 menit. Apakah banyak throttling dan kita lihat nanti hasilnya berapa. Nah, oke, teman-teman, ini hasilnya. Kita di sini mendapatkan untuk maksimumnya di sini mendapatkan 170-an, teman-teman. Dan di sini untuk minimumnya kita mendapatkan 135 dan untuk rata-ratanya di 166. Ini udah cukup keren, teman-teman ya. Ini MIUI bawaan loh. Oke, teman-teman, di sini kita coba tes gaming. Yang pertama di sini adalah Genshin Impact. Nah, di sini saya menggunakan settingan GPU-nya itu di tertinggi. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman sudah terdeteksi di 60 fps ya, seperti itu. Nah, di sini belum apa-apa sudah di 40 derajat Celcius nih teman-teman. Waduh, ini memang game berat ya. Kalau misalkan ya disarankan sih untuk memainkan game ini harus menggunakan kipas atau fan cooler. Nah, kita lihat di sini untuk settingannya ya di bagian grafis. Di sini kita sudah menggunakan settingan semula ya atau rekomendasi pas kita buka settingan. Nah, di sini untuk FPS-nya saya naikkan di 60 fps sehingga yaitu dia teman-teman di atas terlalu berat katanya ya, merah seperti itu. Nah, kita coba di sini teman-teman ya menggunakan setting seperti ini dan untuk di bagian bayangannya kita coba setting ke rendah saja ya. Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian giroskop. Nah, di sini kita coba atur. Nah, ini dia teman-teman, giroskop di Poco X NFC. Di sini ternyata bagus ya, lancar, stabil, nggak seperti di Poco X3 Pro yang nyendet-nyendet seperti delay seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa simak saja untuk gameplay ketika bertarungnya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Ini pas saat bertarung atau gameplay bertarungnya. Battle lah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya coba tes di game PUBG New State.
Nah, di sini dia teman-teman ya, jujur saja kalau misalkan dari gameplay di PUBG New State ini kalau menurut saya lebih stabil, lebih nyaman banget dibanding PUBG Mobile biasa seperti itu ya. Nah, kita coba lihat di sini untuk settingan, saya akan coba ubah menjadi Ultra. Nah, apalagi saat menggunakan Ultra ini makin betah banget main game Battle Royale terutama di PUBG New State ini teman-teman. Karena grafisnya udah mantap, keren pokoknya ya. Nah, seperti ini juga stabil teman-teman ya. Untuk FPS-nya stabil di 40-an FPS. Kalau tadi sih sempat tembus sampai di 60 FPS teman-teman. Seperti itu. Ini kalau menurut saya udah keren banget lah ya. Untuk PUBG New State lancar, stabil meskipun dengan menggunakan settingan Ultra seperti itu ya. Dibanding PUBG Mobile biasa, ini kalau menurut saya jauh lebih mantap nih. Seperti itu. Oke, di sini saya sudah masuk di PUBG Mobile. Mari kita coba tes di sini ya. Kita lihat gameplaynya seperti apa. Cuman saya rasakan di sini malah lebih smooth di PUBG New State dibanding PUBG Mobile ini. Ini nggak tahu karena memang settingannya itu hanya tembus di smooth ultra. Nah, emang sih enaknya itu kalau di PUBG Mobile itu bisa di settingan smooth extreme. Itu udah enak teman-teman ya, seperti di Redmi Note 10S. Nah, ini di Poco SE NFC malah nggak bisa nih. Ini sayang sekali sebetulnya. Nah, jadi teman-teman di sini saya coba setting di HDR tinggi ya. Ini bagaimana untuk kualitas grafisnya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman, seperti ini untuk kualitas grafisnya. Nah, ini sebetulnya sih masih enak ya untuk bermain. Cuma nanti kalau misalkan pas ketemu musuh ini agak kewalahan nih, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita coba di sini untuk ininya menggunakan yang realistis. Nah, seperti ini jadinya. Emang sih grafisnya hampir mendekati dengan PUBG New State. Cuman malah tambah berat teman-teman untuk di settingan grafis ini. Jadi saran saya kalau misalkan mau memainkan game ini itu cukup di settingan smooth ultra saja teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini untuk PUBG Mobile. Oke, di sini kita masuk ke Mobile Legends. Nah, ini seperti ini gameplaynya. Kalau dilihat dari FPS, di sini tembus di 60 FPS, 59, 58, enggak kurang dari 50 FPS, teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk Mobile Legends di Poco SE NFC dan sudah upgrade ke MIUI 12.5.3 ini udah oke banget. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes di Free Fire Max. Nah, kita coba lihat dulu di sini untuk di settingan grafisnya. Di sini saya sudah menggunakan setelan rata kanan. Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana gameplaynya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Ya, oke teman-teman, di sini kita coba tes suhunya setelah tadi coba memainkan Free Fire. Nah, di sini tembus di 43 derajat untuk Free Fire Max ini. Dan hampir rata-rata di game tadi yang sudah saya coba tes itu ya di sekitar 40-42, dan ini tertinggi di 43 derajat teman-teman untuk di Free Fire Max. Wow, ini luar biasa ya. Jadi tetap harus menggunakan fan cooler atau kipas untuk memainkan game apapun ya. Oke. Oke, ini saya coba tes kamera di 1080p 30 fps di Poco X3 NFC. Bagaimana untuk kestabilannya, dan kita lihat di sini untuk warnanya ya. Seperti ini, dan kemudian untuk autofokusnya kita coba di sini.
Nah, itu dia teman-teman. Cepat ya autofocusnya ya. Nah, oke, ini dia. Ini kondisinya di pagi hari teman-teman ya. Ini banyak jemuran juga di sini tuh. Oke, kita coba lihat di sini ya bunga ini. Oke, itu dia autofocusnya, mantap banget, keren banget ya. Ini dia. Tuh, lihat. Wih, keren ya. Oke, mantap ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba tes di 1080p 60 fps teman-teman ya. Oke. Ya, oke teman-teman, di sini saya coba tes di resolusi 1080p 60 fps. Di sini bagaimana kestabilannya, dan di sini saya coba tanpa menggunakan ultra steady ya. Nah, di sini kita coba lihat untuk autofocusnya bagaimana. Kita coba. Oke, agak delay ya, beda dengan 1080 30 fps. Itu langsung teman-teman untuk autofocusnya. Kita coba sini. Nah, itu dia. Langsung autofocus ya. Lumayan agak cepat sih. Kita coba sini. Nah, itu dia. Langsung ya, ini cepat. Kita coba lagi ke sebelah sini. Oke, langsung autofocusnya. Kita coba sebelah sini. Oke, langsung ya. Nah, kita coba ke kucing. Ya, langsung saja ini. Cepat berarti untuk di 1080p 60 fps ini cukup stabil dan cukup cepat teman-teman ya untuk autofocusnya di MIUI 12.5.3 ini ya. Oke, ini dia teman-teman, saya coba tes kamera depan ya, seperti ini. Bagaimana untuk kestabilannya. Nah, seperti ini ya. Ini di pagi hari ya teman-teman, seperti ini. Oke, banyak jemuran juga di sini. Nah, kalau menurut saya sih ini udah cukup stabil ya. Kita coba di sini ya. Memang sih sayangnya di Poco SE NFC untuk kamera depannya ini masih belum ada stabilizer teman-teman. Seperti ini. Tapi kalau menurut saya udah cukup oke lah ya untuk kamera depan. Mantap ya. Ya, oke teman-teman, di sini saya coba tes di kamera utama mode bingkai film sinematik. Nah, seperti ini. Nah, di sini sayang sekali teman-teman untuk di Poco SE NFC ini nggak tahu kenapa. Jadi pada saat saya record dengan menggunakan mode seperti ini ada sedikit nyendet-nyendet nih teman-teman. Ini nggak tahu kenapa. Ini sepertinya pengaruh juga dari SoC nih teman-teman, seperti itu, ataupun juga ini salah satu bug atau masalah yang ada di MIUI 12.5.3 Enhance ini. Nah, ini di bagian kamera seperti ini untuk mode bingkai film sinematik agak nyendet-nyendet teman-teman, seperti itu. Sayang sekali ya, padahal ini mode keren banget nih teman-teman. Oke, di sini saya coba kamera utama slow motion di 1080p 120 fps. Ini cukup mulus teman-teman ya untuk slow motionnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba tes di resolusi 720p 240 fps. Di sini juga masih cukup mulus untuk slow motionnya, dan di sini ketika kita coba di 720p 960 fps ini masih sedikit ada kurang rapi gitu teman-teman untuk slow motionnya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke kesimpulan kalau Poco X3 NFC di awal tahun 2022 ini kalau menurut saya pribadi ini masih worth it teman-teman. Dilihat tadi ya dari tes performa dari Antutu benchmark, kemudian GPU Max benchmark, dilihat CPU throttlingnya dalam waktu 5 menit, ini hampir nggak ada throttling gitu kan. Nah, ini saya menggunakan MIUI versi 12.5.3 yang sudah enhance. Ya, ini yang terbaru. Nah, ini dia teman-teman. Termasuk juga untuk parts keamanannya. Itu sudah yang terbaru juga. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti kita tinggal nunggu saja update berikutnya ke MIUI 13 dan menggunakan Android 12. Nah, ini sudah tidak sabar teman-teman ya, ingin merasakan MIUI 13 di Poco X3 NFC. Seperti itu.
Oke, mungkin itu saja ya teman-teman di video kali ini terkait apakah masih worth it atau tidak Poco X NFC di tahun atau di awal tahun 2022 ini. Jadi kesimpulannya masih sangat worth it. Cuman ya kekurangannya itu sih teman-teman ya, dilihat dari bentuk ya atau build dari smartphone-nya agak sedikit tebal dan kameranya itu ya agak sedikit lebih menonjol. Nah, ini yang menjadi kekurangannya. Kalau di segi performa dan lainnya ini udah mantep banget di harganya teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.